Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa kembali di pagi ini di dalam renungan doa pagi. Marilah kita mengawali hari kita ini dengan datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, setiap kali kami bangun dari tidur, kami mengucap syukur karena Engkau telah memperbarui tubuh kami dan memberikan kepada kami sebuah kesempatan hidup di hari yang baru. Bekalilah kami pagi ini dengan firman-Mu, supaya hari ini dapat kami jalani dengan bijak, sesuai dengan titah-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur keempat, Mazmur 4. Demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Allah telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah firman Tuhan. Numpang tanya saudara, berapa jam saudara tidur tadi malam? Menurut para ahli, seorang dewasa sebaiknya tidur minimal 7 jam sehari. Itu berarti 30% dari waktu hidup kita seharusnya dihabiskan di tempat tidur. Jadi kalau saudara sekarang berusia 50 tahun, harusnya saudara sudah tidur 15 tahun lamanya. Kalau saudara berusia 60, waktu tidur saudara harusnya sudah mencapai 18 tahun. Jadi hampir sepertiga waktu hidup kita itu habis untuk tidur. Kenapa? Karena tidur itu penting. Pada saat tidurlah, tubuh bisa memperbarui sel-sel yang rusak. Pada saat tidurlah terjadi pemulihan dan penyegaran. Oleh sebab itu, saudara, kurang tidur, apalagi tidak bisa tidur berhari-hari, tentu bisa mengganggu kesehatan. Nah, mengapa banyak orang tidak bisa tidur? Penyebabnya tentu beragam. Salah satu dari penyebabnya adalah karena banyak masalah biasanya. Kadang pada saat tubuh sudah rebah di ranjang, sudah siap beristirahat, perasaan kita masih diliputi kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, dan lain-lain. Pikiran kita masih kusut, sehingga tidak bisa tidur. Nah, ini hal yang wajar, saudara, dan sering kali terjadi. Nah, pertanyaannya, emangnya ada orang yang bisa tetap tidur pulas pada saat beban yang melilit dirinya masih juga belum lepas? Mari kita belajar, kita berguru dari pemazmur. Tadi kita membaca Mazmur 4 yang diawali dengan doa ratapan. Pemazmur mengeluh kepada Tuhan
Karena dia sedang berada di dalam kesesakan. Dia lagi terhimpit, dia lagi stres. Apa sih yang membuat pemazmur stres? Kita bisa lihat di ayat 3, saudara. Dikatakan dia itu lagi bermasalah dengan orang-orang di sekitarnya. Dia mengatakan, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai. Nah, rupanya pemazmur merasa dirinya itu sedang dipermalukan, dihina. Nama baiknya dicemarkan oleh mereka yang menyebarluaskan kabar bohong atas dirinya. Jadi yang namanya hoax itu, saudara, ternyata sudah ada sejak zaman dulu. Bedanya kalau dulu kabar bohong itu disebarkan dari mulut ke mulut, jadi penyebarannya itu lambat. Kalau sekarang kabar bohong itu menyebar cepat sekali dan masif. Sebab bukan dari mulut ke mulut, tapi dari HP ke HP, dari WhatsApp ke WhatsApp. Biarpun cara penyebarannya berbeda, efeknya sama. Orang yang jadi sasaran hoax atau kabar bohong pasti merasa tertekan, stres. Kemanapun dia pergi, dia merasa orang-orang di sekitarnya itu sedang menghina dan merendahkan dirinya. Nggak mungkin kan, saudara, kita menjelaskan kepada setiap orang bahwa itu kabar bohong itu nggak benar, bahwa diri kita sebetulnya tidak seburuk gosip yang beredar. Kan susah menjelaskan itu kepada setiap orang. Jadi ketika pemazmur dihina, direndahkan, tentu di dalam hatinya berkecamuk rasa marah, jengkel, sekaligus mungkin perasaan tidak berdaya. Nah, seandainya saudara atau saya yang berada di dalam posisi pemazmur, saya yakin kita juga pasti bakal stres. Ada perasaan yang campur aduk, tidak karuan, dan itu biasanya terbawa sampai ke tempat tidur. Akibatnya kita bakalan nggak bisa tidur. Tapi tidak demikian halnya dengan pemazmur. Karena di akhir syair Mazmur pasal 4 ini, di ayat 9, dia mengatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Kok sepertinya nggak ada masalah ya, kok bisa tidur di tengah-tengah masalah seperti itu? Nah, Mazmur ini menjelaskan apa yang membuat pemazmur bisa tenang, walaupun sedang dirudung masalah yang menghadang. Nah, saya mencatat dua hal, saudara. Yang pertama, pemazmur yakin bahwa Tuhan mendengarkan doanya. Di ayat 4, dia menulis, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Bahkan di ayat 1, saudara, pemazmur yakin bahwa ketika dia berseru, Tuhan sudah memberi dia kelegaan. Sesuatu yang sangat dia butuhkan. Di dalam kesesakan, engkau memberi kelegaan kepadaku. Dari mana datangnya keyakinan ini? Dari pengalaman hidup, saudara. Saya yakin bukan pertama kali ini pemazmur mengalami kesesakan. Dulu juga pernah. Dan dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Mungkin itu terjadi berkali-kali sehingga sekarang pemazmur yakin, kali ini pasti Tuhan mendengarkan aku lagi. Saudara-saudara, pada saat kita berseru kepada Tuhan, di dalam kesesakan, kita yakin nggak bahwa Tuhan itu mendengarkan doa kita? Banyak orang yang menjerit kepada Tuhan, tapi setelah selesai berdoa, tidak juga merasa lega. Karena tidak yakin bahwa doanya didengar. Oleh karena itu dia merasa perlu terus-menerus mendoakan hal yang sama, dari hari ke hari, dari malam ke malam. Seolah-olah Tuhan itu harus diingetin terus, kalau enggak, dia akan cuek, dia tidak akan menjawab. Nah, pemazmur tidak demikian, saudara. Dia yakin Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Nah, oleh karena itu yang kedua, saudara, pemazmur kemudian mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena yakin bahwa jeritanya sudah didengarkan oleh Tuhan setelah berdoa, maka dia kemudian menjadi tenang. Dia merasa tidak perlu lagi meluapkan kemarahannya kepada para pemfitnah. Dia tidak merasa perlu membalas fitnah dengan fitnah. Dia memilih untuk diam dan tetap melakukan apa yang baik seperti biasanya. Dan di atas semua itu, saudara, ia dapat menyerahkan kepada Tuhan segala belenggu, beban yang membuat dirinya itu menjadi stres. Sama seperti orang yang
menyerahkan koper-kopernya untuk ditaruh di bagasi pesawat terbang. Begitu koper diserahkan, dia bisa berjalan melenggang di bandara dengan tenang. Kenapa? Karena dia yakin bahwa maskapai penerbangan pasti akan mengurus semuanya dengan baik, bagasinya itu. Saudara-saudara, ketika pemazmur dapat mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan beban-bebannya, dia jadi merasa aman dan tenang, sehingga bisa tidur, sekalipun masalahnya belum selesai. Tadi kita sudah membahas Mazmur 4, ini ditutup di ayat 9 dengan dia berkata begini, "Aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman." Pada suatu malam, turun hujan lebat disertai dengan petir yang sambar menyambar. Ada seorang anak kecil berusia 6 tahun ketakutan di kamarnya. Dia tidak bisa tidur. Dia takut mendengar suara petir yang menggelegar. Dia juga takut dengan cahaya kilat yang menyambar di ruangan itu. Lalu dia menggedor pintu kamar orang tuanya. Sang ayah keluar lalu mengatakan, "Kenapa? Takut ya? Sudah, sini tidur bareng ayah." Anak itu lalu tidur di ranjang orang tuanya, diapit oleh ayah ibunya. Tidak berapa lama, saudara, dia sudah tidur dengan pulas. Padahal hujan masih turun dengan lebat, petir masih sambar menyambar, situasi di sekitarnya masih sama seperti tadi. Belum berubah. Tapi kenapa si anak itu sekarang bisa tidur nyenyak? Karena dia menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kedua orang tuanya. Karena dia yakin bahwa di tangan orang tuanya, di dalam pelukan mereka, dia terlindung dan aman. Pemazmur punya kepasrahan seperti si anak kecil itu. Semoga kita juga bisa memasrahkan diri kepada Tuhan setiap malam, supaya kita tetap bisa tidur walaupun masalah kehidupan masih terus mengguntur. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tidak dapat membuat hari-hari kami bebas masalah. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan bisa terjadi, dan kerap kali itu berada di luar kendali kami. Namun demikian, kami dapat dan ingin belajar pasrah diri kepadamu, supaya di tengah masalah kami tidak terus diganggu perasaan resah, supaya kami masih bisa tidur nyenyak karena sadar bahwa Engkau tidak pernah terlelap. Engkau mendengarkan seruan kami dan memberikan kami kelegaan di tengah kesesakan. Kami berdoa bagi mereka yang tengah dilanda kesesakan, bagi para korban perang di Ukraina, bagi para keluarga korban tragedi Kanjuruhan di Malang, baik keluarga korban yang meninggal, juga mereka yang terluka dan mengalami trauma. Kami berdoa bagi mereka yang kehilangan rumah dan harta bendanya karena musibah, entah banjir, tanah longsor, kebakaran, yang setiap hari beritanya kami saksikan di pesawat TV atau di media massa. Biarlah mereka diberi kelegaan di tengah kesesakan, pengharapan di tengah kesuraman, dan kerelaan untuk melepaskan apa yang tidak bisa lagi mereka pertahankan. Kami berdoa bagi keluarga kami, juga orang-orang yang akan kami temui di sepanjang hari ini. Kiranya pertemuan kami dengan mereka dapat membawa kegembiraan, dapat menyelesaikan persoalan, dan dapat membuat hari kami terasa indah. Supaya nanti malam ketika kami kembali merebahkan diri di ranjang, kami dapat menutup hari ini dengan penuh kelegaan, penuh syukur, dan kami bisa tidur nyenyak, karena percaya Engkau melingkupi kami dan membuat kami merasa aman. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.